Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy Wulandari, NIM 2321010400061. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran IPS hari ini. Kita akan berkeliling mengenal berbagai hal tentang lingkungan sekitar, kehidupan masyarakat, dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari dunia ini. Yuk, siapkan diri dan pikiran kita untuk belajar bersama dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat. Jadi, siapkah kalian untuk menjajah dunia IPS? Ayo kita mulai! Video kali ini kita akan membahas tentang musim dan iklim alam Indonesia, materi IPAS kelas 4. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan musim dan iklim? Kalau ingin tahu, simak terus video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum ke inti materi, ini merupakan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi dan sebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan juga menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Materi yang pertama yaitu ada pengertian musim dan iklim. Musim adalah perubahan keadaan cuaca dalam jangka waktu tertentu. Jadi, musim pembagian waktu dalam setahun yang memperlihatkan pola cuaca dominan tertentu di suatu wilayah. Sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam waktu yang lama. Jadi, iklim itu gambaran cuaca rata-rata suatu daerah dalam periode panjang, biasanya puluhan tahun, mencakup suhu, curah hujan, kelembapan, serta pola cuaca yang berulang di wilayah tersebut. Selanjutnya ada musim di Indonesia. Indonesia memiliki dua jenis musim utama. Yang pertama ada musim hujan dan yang kedua ada musim kemarau. Pergantian musim ini dipengaruhi oleh angin muson barat dan juga timur. Musim hujan adalah periode dalam setahun di mana curah hujan meningkat secara signifikan di suatu wilayah, khususnya di daerah tropis seperti Indonesia. Biasanya berlangsung antara bulan Oktober sampai Maret. Musim ini penting untuk menyuplai air bagi tanaman dan mengisi sumber air, namun juga bisa menimbulkan dampak seperti banjir dan juga tanah longsor. Pada musim hujan, udara cenderung lebih lembab dan sering mendung disertai hujan lebat. Berikutnya ada ciri-ciri musim hujan, meliputi yang pertama, curah hujan yang tinggi dan sering terjadi dalam jangka waktu tertentu, udara menjadi lebih lembab dan kelembapan meningkat, dan langit sering mendung dan sering turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Suhu udara cenderung lebih sejuk dibandingkan musim kemarau. Sungai dan danau sering mengalami kenaikan muka air. Tumbuhan tumbuh subur dan hijau karena mendapatkan banyak air. Dan terakhir, terkadang terjadi angin kencang atau badai yang disertai hujan lebat. Ciri-ciri ini khas di daerah beriklim tropis yang mengalami pergantian musim antara hujan dan kemarau. Selanjutnya ada musim kemarau. Musim kemarau adalah periode dalam setahun dengan curah hujan yang sangat rendah atau hampir tidak ada hujan sama sekali. Biasanya terjadi antara bulan April sampai dengan September di daerah tropis seperti Indonesia. Musim ini disebabkan oleh angin muson timur yang membawa udara panas dan kering dari benua Australia. Ciri-ciri musim kemarau meliputi
cuaca panas dan terik, curah hujan rendah atau tidak turun hujan, udara kering dan kelembapan yang rendah, sungai dan danau cenderung mengalami penurunan muka air, tanaman banyak yang mengering dan juga kesulitan mendapatkan air. Kemudian ada iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis karena letak geografisnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh iklim tropis di Indonesia sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan, seperti memungkinkan tumbuhnya berbagai tanaman sepanjang tahun, mempengaruhi cara bertani, dan menentukan pola hidup masyarakat. Curah hujan yang tinggi juga mengisi sumber air dan menjaga kesuburan tanah, namun dapat membawa resiko seperti banjir dan erosi tanah. Sedangkan musim kemarau yang kering mempengaruhi ketersediaan air dan meningkatkan resiko kebakaran hutan. Oleh karena itu, iklim di Indonesia sangat menentukan aktivitas manusia dan keseimbangan ekosistem di negara ini. Ciri-ciri iklim tropis meliputi curah hujan tinggi dan berlangsung lama sepanjang tahun, suhu udara tinggi dan stabil sekitar 20-30 derajat Celcius, tekanan udara rendah dengan perubahan yang lambat, amplitudo suhu tahunan kecil sekitar 1-5 derajat Celcius, terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan selatan atau juga disebut dengan garis khatulistiwa, memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan juga musim kemarau, tanah subur dan pertumbuhan tumbuhan serta keanekaragaman hayati tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun karena posisi dekat garis khatulistiwa. Nah, ciri-ciri ini menjadikan iklim tropis memiliki kondisi suhu hangat dan lembab serta mendukung kehidupan hutan hujan tropis yang lebat. Manfaat iklim tropis di Indonesia antara lain suhu udara yang stabil dan tidak ekstrim membuat aktivitas masyarakat berjalan lancar sepanjang tahun. Adanya 2 musim, kemarau dan hujan, yang bergantian secara teratur sehingga tanah menjadi subur, mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan keanekaragaman hayati yang melimpah, menjadi sumber pendapatan utama melalui sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Iklim tropis yang hangat dan sinar matahari sepanjang tahun memberikan energi bagi kehidupan dan produk pertanian. Sedangkan dampak iklim tropis di Indonesia meliputi beberapa hal. Yang pertama, rawan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan akibat perubahan cuaca ekstrim, terutama di musim hujan dan kemarau. Yang kedua, menjadi habitat penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah yang sering menyerang manusia. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun dan menjaga kesuburan tanah sehingga pertanian dan ekosistem dapat berkembang. Yang keempat, menyebabkan suhu udara tinggi dan kelembapan tinggi sehingga berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Yang terakhir, kerentanan terhadap perubahan iklim yang menyebabkan cuaca tidak menentu, gelombang panas ekstrim, dan kenaikan muka air laut yang mengancam kehidupan serta ekonomi. Dampak ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan di Indonesia. Nah, kesimpulan dari musim dan iklim di Indonesia,
Indonesia memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab sepanjang tahun dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau, yang bergantian setiap 6 bulan dipengaruhi oleh pola angin muson dan posisi matahari. Iklim ini menyebabkan suhu stabil tinggi, curah hujan tinggi, dan variasi cuaca yang cukup ekstrim, seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Warna iklim ini mendukung keanekaragaman hayati dan aktivitas pertanian, tetapi juga menimbulkan resiko bencana alam. Selanjutnya, ayo berlatih dari materi pelajaran yang kita bahas, yaitu musim dan iklim. Let's go! Pertanyaan pertama. Musim hujan di Indonesia biasanya terjadi pada bulan A. April sampai September, B. Oktober sampai Maret, C. Mei sampai Agustus, D. Januari sampai Juni. Jawabannya adalah B. Oktober sampai Maret. Pertanyaan kedua. Musim kemarau ditandai dengan A. Hujan deras hampir setiap hari, B. Hujan deras hampir setiap hari, C. Udara panas dan curah hujan rendah, D. Sungai meluap karena banjir. Nah, jawabannya C. Udara panas dan curah hujan rendah. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Indonesia beriklim tropis karena A. Terletak di garis khatulistiwa, B. Dikelilingi pegunungan tinggi, C. Berada jauh dari laut, C. Memiliki banyak pulau kecil. Nah, jawabannya adalah A. Terletak di garis khatulistiwa. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang musim dan iklim di Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau, yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Selain itu, kita juga sudah memahami bahwa iklim adalah kondisi cuaca rata-rata dalam waktu yang lama, sedangkan musim terjadi dalam waktu yang lebih singkat dan bisa berubah setiap tahun. Nah, melalui pembelajaran ini, kita jadi tahu bahwa musim dan iklim sangat memengaruhi kehidupan manusia, seperti waktu menanam dan panen bagi petani, kegiatan nelayan di laut, serta kebiasaan masyarakat dalam beradaptasi terhadap cuaca. Sebelum kita akhiri, mari kita ingat sedikit-sedikit. Yang pertama itu ada musim. Musim berlangsung singkat, bisa berubah setiap tahun. Sedangkan iklim berlangsung lama, menjadi ciri khas suatu daerah. Jadi, dengan memahami musim dan iklim, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi perubahan cuaca, serta lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Jangan lupa amati cuaca di sekitar rumah, lalu catat perubahan yang kalian lihat setiap hari. Sampai jumpa di pelajaran IPS berikutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.